yang kami muliakan, sampailah pada puncak acara yang kita nantikan bersama. Fatwa amanat dan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munadharah, kepangkuan Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazr musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ibta wahdina riba alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pejabat Sipil TNI maupun Polri, khususnya Pak Kapolres atau yang mewakili. Yang terhormat para bapak alim ulama, yang terhormat para bapak tamu undangan, yang terhormat para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh remaja atau pemuda, baik hadir di majelis ini atau yang berhalangan hadir. Yang kami hormati para pramu perjuangan Wahidiyah, yang saya hormati Khatimul Wahidiyah Kota Kabupaten Blitar, Kecamatan, Desa dan Imam Jamaah yang menjamaah se-Kabupaten Blitar dan sekitarnya yang hadir. Mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, panitia, penyelenggara, dan protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan mujadah Rubu'us Sanah Kota Kabupaten Blitar. Mudah-mudahan mujadah ini betul-betul diridhoi Allah
dan diberi barokah manfaat yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawthu hadha zaman wa awani wasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amattana bi amdatihim kama yalqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita bersama, sehingga acara ini khususnya dan perjuangan kita secara umum tidak akan lama lagi diijabahi Allah SWT, sehingga umat dan masyarakat termasuk diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita berbondong-bondong kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus ke dunia utamanya ada liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang kurang bagus menjadi akhlak yang bagus. Baik akhlak itu berkaitan dengan kita sesama kita atau dengan diri kita sendiri, orang tua, masyarakat, kepada Rasulullah SAW, bahkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara akhlak, Allah pun sudah mendawuhkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagimu pada diri Rasulullah SAW ini adalah contoh yang baik. Maka dia katakan kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasul itu? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Sesungguhnya akhlak kita apa sih? Akhlak adalah satu sikap moral, sikap mental, kecenderungan orang hati untuk melakukan sesuatu. Jika orang ini melakukan sesuatu yang baik, maka dikatakan akhlaknya baik. Jika orang itu melakukan perbuatan, baik ucapan, tindakan jelek, dikatakan akhlaknya jelek. Akhlak ada yang bersifat moral, ada bersifat perintah, baik larangan maupun ibadah. Maka akhlak adalah kecenderungan melakukan kebaikan, baik itu bersifat moral, orang Jawa menakan tata krama, atau akhlak yang bersifat ubudiyah, langsung tidak sholat. Maka akhlak kepada Allah adalah tawadhu. Bukan tawadhu, memang kita itu rendah di hadapan Allah. Kita memang ada dipikir diajarkan tawadhu. Tapi kalau tawadhu itu hanya diartikan harfiah, merendah. Ini dikatakan di dalam hikam malah dikatakan takabur. Karena orang yang merendah itu orang yang tinggi. Kalau orang itu rendah, orang itu tidak perlu merendah. Maka jika aku tak medun, maka Anda sampaikan mengaku tinggi. Maka bahwa kita itu merendah, tapi tidak merasa rendah,
orang itu takabur. Orang merendah dengan orang merasa rendah itu berbeda. Ini kalau kajian lebih mendalam tentang tawadhu. Tawadhu bukan apa yang kita lihat berjalan munduk-munduk, ucapnya indah didengar orang tua, bukan. Tawadhu atau amal baik tata krama ini adalah satu sikap moral seseorang yang ikhlas dan tumbuh ya karena iman kepada Allah SWT. Orang yang berjalan di muka orang tua munduk-munduk menghormat, tapi kalau itu enggak tumbuh dari iman kepada Allah dan ikhlas, orang itu tidak tawadhu. Karena perbuatan itu walaupun doiriyah merendah, tapi tidak perbuatan baik. Sesungguhnya dia berbuat itu ada yang mendorong, bukan karena Allah supaya dikatakan orang yang ahli tawadhu, orang dikatakan ahli merendah. Maka orang itu bukan tawadhu lagi. Karena orang yang beramal tidak ikhlas itu jelek, maka tadi orang yang melakukan jelek akhirnya akhlaknya jelek. Maka orang akan bilang hakikatul akhlak itu mukhlisin. Kalau tidak ikhlas ya tidak bisa orang itu ada akhlak. Anda memberikan sedekah pada seseorang, kemudian niatnya supaya Anda dikatakan orang itu sedekah, maka ini kan amal sedekah lagi. Ini riya. Ya, iki riya. Itulah kita bab akhlak. Maka kalau orang itu imannya bagus, maka ada kecenderungan karena dia sadar bahwa Allah itu Tuhan kita dan memerintahkan kita berbuat baik, maka orang itu akan berbuat baik. Akhlak belum dapat dilihat sebelum orang itu berbuat. Tapi orang yang berbuat baik itu juga belum tentu akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik sebelum berbuat belum dapat dikatakan akhlaknya baik. Karena akhlak itu indikasinya adalah amal. Jika orang beramal termasuk ucapan yang spontanitas, berhubungan dengan orang lain, termasuk gak enaknya sendiri, tidak memberikan orang lain, menghormat, itu akhlak. Tapi sebelum berbuat orang itu tidak tampak akhlak baik dan jelek. Seandainya orang sudah berbuat baik, ini secara zahiriyah bisa dikatakan orang itu akhlaknya baik. Akhlak pada Allah, dia ahli ibadah, dia tawadhu pada Allah, merendahkan tazallul dan ingkisar di hadapan Allah. Ini akhlak pada Allah. Orang berdoa tidak dengan rasa tazallul dan ingkisar, itu tidak berakhlak di hadapan Allah. Maka doanya ya tidak akan dikabulkan karena dengan akhlak yang sangat jelek. Dan orang yang bisa ingkisar dengan ucapan, tindakan, tapi tidak lillah, maka juga bukan akhlak lagi. Karena tumbuh bukan karena kesadaran kepada Allah, alis perintah Allah. Para bapak, para ibu, akhlak adalah sikap moral yang dilakukan seseorang, baik ketika dia beramal, baik itu amal jelek atau amal baik, amal sholihah atau qabihah, maka jiwanya adalah akhlak. Dan akhlak itu cerminan daripada aniyah. Niat cerminan daripada keimanan seseorang. Jika imannya bagus, maka niatnya ibadah mukhlis. Jika imannya jelek, dia tidak akan jadi mukhlisin. Dia sholat pun paling-paling ya ingin swarga, ingin neraka. Dia doa pun ingin diberi kaya, bisa nyaur utang. Maka ini semua palsu. Indal arbabil ma'arif. Para bapak, para ibu yang hormati, kita pengawal Maidiyah, berpuluh tahun yang dibahas adalah soal wusul pada Allah. Di dalam wusul ada iman yang tinggi. Di dalam iman itu ada akhlak yang karimah. Dan akhlak karimah itu Al-Quran. Aisyah dikatakan, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW?
Beliau adalah akhlak yang bagus. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Maka Rasulullah tidak akan melakukan sesuatu pun yang tidak dengan satu cerminan dan tuntunan Al-Quran, baik itu hubungan dengan ubudiyah langsung maupun sikap moral, termasuk tawadu, tazolum di hadapan Allah SWT, termasuk lillah, karena lillah juga perintah Allah SWT. Para bapak, para ibu yang hormati, kita sepengamal Waidiyah sudah bertahun-tahun sejak zaman Mbah Yai Majid, dan kalau tidak salah di Blitar ini yang paling tua adalah di desa Jenglong sini, insya Allah di Dukuh Bening, di mana dulu ada namanya almarhum Pak Fadlan, ini yang pernah riadah di Dunglo, ini santri Mbah Majid yang pertama, berbulan-bulan dia riadah di Dunglo. Dan di antara keistimewaannya dia kuat, hanya mangan air aja 40 hari itu kuat ya. Paling-paling kopi itu diberi ayah saya. Inilah yang membawa hidayah dari sini. Maka di Mending ini atau di Jenglong ini pengamal yang tertua ya di daerah Blitar ada dari sini. Para bapak, para ibu yang hormati, dengan demikian berarti pengamal yang di Mending adalah penambah yang sangat senior, yang kajiannya adalah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah betul kita usul dalam arti qalbul musyahadah atau af'al amaliyah? Jadi kalau syariat af'al amaliyah, tindakannya mesti amal semua, terminan kehidupannya akan jadi baik. Indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berinteraksi, berhubungan masyarah dengan tetangga, dengan orang tua, anak pada bapak, pada ibu, atau ibu bapak kepada anak. Anak harus berakhlak karimah kepada bapak, bapak pun juga harus berakhlak karimah kepada anak. Semua dituntut dengan akhlak yang bagus, karena tindakan interaksi ini semua diperintahkan Al-Quran, dan apa yang diperintahkan Al-Quran semua manusia khususnya sudah beriman ini harus melaksanakan. Berarti semua harus berakhlak. Berakhlak itu terhadap siapa? Kepada Allah SWT, pada para nabi-nabi, para malaikatnya ya, pada masyarakat, pada orang tua, pada anak, istri, keluarga, pada negara, bahkan kepada makhluk pada umumnya. Akhlak itu seluas, sikap interaksi dua makhluk yang berhubungan itu akhlak, bahkan makhluk kepada Khalik. Para bapak, para ibu yang hormati, apakah sekarang satu pertanyaan kita, sudahkah lillah billah kita itu terpatri fi ayyi makanin wa sa'atin lamhatin wa nafasin ala qalbina, di hati kita, atau hanya sekedar ilmu dan wacana? Seperti kita itu dulu belum mengenal Waidiyah ya, asyhadu an la ilaha illallah, wacana. Seperti kita percaya mobil baik, wacana, tapi kita tidak memiliki mobil itu sendiri. Kita bisa mentertakan mobil harga sekian, terbaik sekian, tapi kita memiliki. Kita bisa menceritakan iman, Islam, ihsan, tapi kita tidak memiliki. Hanya transformasi ilmu, taklimul ilmi, bahkan taklimul riwayatul ilmi, memberitahu tentang riwayatnya ilmu, belum sampai ada ilmu itu sendiri. Para hadirat, mari kita koreksi. Perjuangan kita bukan sekedar gerakan ya, seperti gerakan sosial kemasyarakatan, bahkan menyahut politik seperti tadi sebut ISIS dan sebagainya tadi. Tapi perjuangan untuk diri kita sendiri menuju pada Allah, yang ada diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita evaluasi diri kita, bukan mengisolasi sudah berapa sih pengamal Waidiyah, kalau banyak berhasil, kalau sedikit kurang berhasil, bukan itu. Itu perjuangan kemasyarakatan sosial,
bahkan partai politik oke-okean masa. Tapi bagaimana kita? Sudahkah kita memiliki iman lillah dan billah? Sudahkah ada akhlak di dalam hati kita? Rasa hormat, tadolum, tawadu, ingkisar di hadapan Allah. Apakah sudah ada? Atau ingat saja kepada Allah tidak pernah? Walau kita sering menyampaikan tentang perjuangan dan ajaran Muhammadiyah. Mengapa ini? Bahkan bukan hanya kita Muhammadiyah, seluruh umat Islam. Karena hanya istighol pada kajian-kajian, bukan pada bagaimana berusaha untuk taqarruban ilallah fi ayyi makanin, dimanapun kita berada, wasaatin dan kapanpun, lamhatin banawasin, jakal kedaping netro dan naik turunnya nafas. Ini mari kajian. Yang belum, mari. Barang siapa yang tidak mencapai ini, ya bisa akan menyesal. Kata Mbak Yai, seperti ayam di atas lumbung padi tapi mati kelaparan. Orang yang biasa mengaji, bahkan anak kiai di pondok, menegakkan pondok pesantren, tapi dia tidak dapat apa-apa. Sedangkan mungkin muridnya yang diajar justru nanti yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sama, kita memperjuangkan soal akhlak kepada Allah, pada Rasulullah SAW. Ikroman wa ta'ziman, itu juga akhlak. Kalau itu diniat lillah, kalau tidak riya, ya ikroman wa ta'ziman lahiriah, tapi riya ya bukan ikroman wa ta'ziman lagi. Lahiriah kan ikroman wa ta'ziman lahiriahnya, tapi hakikatnya tidak, karena tidak ada niat menghormat, hanya lisannya yang mengatakan menghormat. Sedangkan akhlak itu adalah di hati. Indikasinya adalah af'aliyah, amaliyah. Akhlak itu adanya di hati, iman adanya di hati. Indikasinya bisa dilihat dari sepak terjang orang itu. Baik orang itu berucap, beramal, baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, baik itu beramal untuk menolong orang lain atau beramal kepada Allah. Inilah para hadirin, sudah saatnya. Bagaimana kita dengan anak kita? Apakah kita sudah memberi contoh-contoh yang baik kepada anak kita? Kecontohan itu apakah sebelum kelahirannya atau setelah lahirnya? Semua itu akan berkaitan. Karena akhlak adalah jiwa. Jiwa tidak kenal sebelum dan setelah lahir. Badan watak yang kenal lahir. Jiwa itu tidak mengenal lahir. Yang lahir adalah badan. Itu para hadirin yang hormati. Maka sungguhnya jiwa itu usianya sama. Karena dikatakan zaman azali, alastu birabbikum, wahai jiwa-jiwa, apakah kau iman pada Allah? Jadi jiwa sudah ada, yang tidak ada adalah jasad kita. Yang perlu lahir ke dunia adalah jasadnya. Jiwa kita usianya tua sekali sama, hanya kita oleh Allah ditutup ingatan kita, hilang. Jika seorang dibuka, ada satu riwayat, cerita aja. Seseorang pernah dibuka oleh Allah, ingat ketika masih kecil, betapa dia sakitnya. Dulu itu orang tua kalau ndulang anaknya dilotek jejeli, ya. Sego diulet karo gedang kepok, lek gak nangis malah disebuli ben menangis, mereka lek gak nangis engko gak mlebu. Delep-delep nih makanan itu. Ada orang pernah diberi, ingat itu, betapa sakitnya ketika bayi itu. Untung kita itu lupa. Ketika kita itu masih kecil dilotek ibu, padahal ibu kita tidak menyiksa. Karena kasih sayang lah, ditangis nih. Anak itu ketika dilotek kok gak nangis, nasinya nggak mau masuk, maka ditangis nih, sambil nangis dilotek, ketika gak bisa napas nyedot, lah nyedot itulah masuk makanan. Nah, ini ibu-ibu yang tua-tua mesti tahu, oleh saiki gak ngerti.
Jadi kalau nggak nangis ditangis-tangis nih, semua bully itu, betul-betul nggak nangis ya mangap-mangap dong. Nah, seneng nangis, mangap-mangap, nyebut ambekan, lihat nyebut ambekan lu nyedot panganan. Karena saya menangi ibu saya, mendulang adik saya, dan saya dilotek saya nggak tahu, saya tidak teringat. Para hadirin yang hormati, karena itulah mari kita pengawaida, kita koreksi pikirannya. Al-amal asarul iman. Amal itu asalnya iman. Kalau amal itu bukan dari iman, ya bukan amal lagi. Af'aliyah sebenarnya, perbuatan saja. Kita sholat bukan karena iman dalillah, ya bukan sholat. Ya itu namanya fi'lus sholah. Bukan qiyamus sholah. Maka istilahnya di fikih bukan fi'lus sholah, qiyamus sholah. Mendirikan sholat dengan niat ibadah, tapi hanya berbuat centak-centuk. Misalkan orang tidak niat kok centak-centuk, ya bukan qiyamus sholah, fi'lus sholah, bukan amal lagi. Maka amal itu mari berhati-hati. Kalau tidak, bagaimana kita sendiri akhlaknya baik? Akhlak ada jiwa, bukan perbuatan. Perbuatan adalah tindakan baik dan jelek. Itu kalau yang sifatnya ubudiyah itu dicerminkan di Al-Quran. Tapi ada suatu tindakan masyarakat yang tidak dituntunkan oleh Al-Quran. Jadi kadang-kadang satu bangsa mengatakan ini baik, bangsa lain dengan jelek. Satu contoh, kalau di kita di tanah Jawa itu akhlaknya sangat tinggi dalam sikap perilakunya seorang anak muda pada orang tua. Dengan orang Arab di mana Islam itu sendiri datang, itu apik sini. Wong Arab itu biasa dengan nyeluk kancane, ya Ali, ya aja jangkar-jangkaran. Omong-omongan ya kalau padha ngadeke petentengan wong tua ya digetaki. Tapi orang Jawa tidak. Tawadu halus, nyucup dengkul, delamaan. Kenapa? Ini tinggalan orang Hindu. Lihat aja, lihat di Parwati, lihat di Siwa, itu contohnya. Bahkan perkawinan yang pakai itu tinggal Hindu semua. Orang Arab tidak kenal, ya. Tari Japi ya sudah masuk kamar, udah itu aja orang Arab. Itu orang Arab. Nah, kulturnya itu halus. Nah, ini orang Jawa, orang tua nyucup tangannya, orang Arab tidak ada nyucup tangan. Tapi jangan Nabi juga terjadi orang Yahudi itu